Itu ngawur aja dia. Dia nuduh Nasdem kita menyimpang dari restorasi. Dia tertangkap tangan. Dia OTT. Dia jadi tersangka, masuk penjara. Terus dia bilang Nasdem menyimpang dari restorasi. Lah kan lucu, kalau dia orang bersih. Dia yang menyatakan Nasdem menyimpang itu top. Tapi dia OTT tersangka. Masa dia ngomong seperti itu? Kan memalukan ini. Bunuh diri sendiri dia. Iya kan? Sulit. Pendiri Nasdem beberkan sulitnya koalisi perubahan terwujud. Partai Surya Paloh bisa rugi jangka panjang. Iya kan? Harusnya orang udah lupa sama dia, sekarang muncul lagi nama dia. Oh, ini orang yang dulu. Lah, ini Pak Jokowi sama Pak Surya kan udah seperti adik dengan abang ini. Iya kan? Gini lah. Itu kalau dalam politik itu ada feeling, udah tahu. Kamu kesana udah saya paham, kamu kesana saya paham, ngerti gitu. Karena apa? Sudah hati udah sama. Kalau hati sudah sama, kemanapun pergi kecurigaan itu tidak ada. Menurut saya begini, ada salah hitung dalam persoalan Anies ya, yang dilakukan Nasdem. Saya pikir orang sekitar Bang Surya tidak memberikan nasihat yang betul atau memberikan betul terhadap Bang Surya. Seperti tadi saya katakan bahwa ada sedikit sentilan-sentilan pembicaraan, tapi itu dalam konteks bahwa saling mengejutkan karena Golkar dan P3 dan PAN itu mengejutkan. Jadi pernyataan-pernyataan yang membingungkan publik itu bahwa KIP bergabung, menurut saya sih Golkar itu lebih besar daripada Nasdem. Lebih duluan menyatakan tentang koalisi dengan PAN dan P3. Saya mendengar daripada Patris menyatakan dia dipanggil ya, sebagai saksi. Perintahnya sederhana aja, hadapin itu, kooperatif, berbicara sejujurnya. Saya mendoakan harapan saya supaya tidak cukup berhenti di situ, tetapi konsekuensinya, kalau you jadi TSK, you tahu apa. Anda menyampaikan sesuatu, kemudian Anda tiba-tiba menyampaikan mungkin menurut Anda mengatakan bahwa ini karena kepedulian Anda di Partai Nasdem, padahal Anda sebenarnya sudah dipecat juga di Partai Nasdem. Saya mundur, tapi sebagai pendiri nggak bisa dipecat. Meskipun Anda sudah pendiri itu melekat. Anggota boleh, pengurus boleh betul jadi pendiri. Tapi pendiri boleh tidak jadi pendiri pengurus. tidak pernah hilang, tapi kemudian KTA Anda sekarang sudah tidak ada. Ya terus pengamat itu boleh kalau berkomentar. Apa saya ini harus masuk Nasdem dulu baru boleh berkomentar tentang Nasdem? Apa publik itu jadi punya KTA baru boleh berkomentar? Saya mau tanya, kalau gitu kita bikin aturan nih. Tidak boleh semua orang berkomentar Nasdem karena dia bukan anggota Nasdem. Hanya anggota Nasdem saja boleh berkomentar. Pendiri Partai Nasdem, Petris Rio Capella pun dengan gamblang menyebut alasan sulitnya koalisi pendukung Anies Baswedan itu terwujud. Menurut saya, koalisi perubahan susah terjadi. Beber ex Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Nasdem ini dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal 4 Februari 2023. Kesimpulan itu didasari pria yang karib disapa Rio ini karena Nasdem tidak ingin Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Anies Baswedan pada pemilihan presiden. Saya tidak yakin Nasdem mau AHY jadi wapres. Kalau Nasdem setuju menyatakan wapres AHY, koalisi itu pasti terjadi kemarin-kemarin, bebernya. Ketidaksetujuan Nasdem, kata dia, karena partai yang saat ini ketuanya Surya Paloh itu akan menguntungkan Demokrat, sedangkan Nasdem dirugikan dalam jangka panjang. Karena ketidaksetujuan AHY jadi wapres yang berakibat pada meningkatkan elektabilitas Demokrat pada waktu yang akan datang sebagai ketua umum. Itu akan merugikan Nasdem jangka panjang, sedangkan pemilih Islam itu kecenderungannya memilih PKS, terangnya. Nasdem boleh punya Anies, tapi elektabilitas partai kalau AHY jadi wapres, maka itu akan menguntungkan Demokrat jangka panjang pada pemilu 2029 akan datang. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan Nasdem, pungkasnya.